Prof. Hendra Gunawan juga mendedikasikan dirinya pada hak pendidikan anak dengan membuat sebuah blog khusus bagi anak-anak, yaitu anakbertanya.com. Melalui blog ini, anak dapat bertanya tentang berbagai hal, tentang alam dan kehidupan, bumi dan lingkungan, isu sosial dan ekonomi, serta berbagai karya dan aksi manusia. Beliau kemudian akan mencarikan pakar yang sesuai bidangnya untuk menjawab pertanyaan anak-anak yang masuk. Apa yang ingin dilakukan melalui blog anakbertanya.com bukan sekedar tanya jawab. Melalui blog ini, anak-anak diperkenalkan dengan para pakar sebagai sosok-sosok panutan, serta dunia keilmuan dan keprofesian. Prof. Hendra Gunawan berharap anak-anak dapat merumuskan cita-citanya lebih tajam dan meraihnya kelak ketika besar, sehingga mereka dapat berkontribusi pada negara dan bangsa di masa yang akan datang ketika negara dan bangsa membutuhkannya. Betapa hebatnya narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Prof. Hendra Gunawan untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Kepada Prof. Hendra Gunawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sungguh ini suatu kebahagiaan bisa berbagi dengan rekan-rekan di UPGRI. Salam kenal buat pimpinan UPGRI, juga buat teman-teman dosen dari berbagai program studi, serta seluruh peserta. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana orang tua dapat berperan sebagai guru bagi anaknya di masa belajar dari rumah karena ada pandemi COVID-19. Namun barangkali ke depan tren seperti ini itu bisa tetap berlanjut terus. Saya akan share screen, mohon diizinkan panitia. Pit, mohon umpan balik juga, suara saya cukup jelas? Jelas Bapak. Jelas, baik. Prof. Saya akan share materi, sudah tampak ya. Baik, ini judul yang saya pilih, jadi orang tua sebagai guru bagi anaknya. Saya tidak berani membawakan materi bagaimana guru harus berkegiatan dengan siswa selama era normal baru ini, karena saya sendiri walaupun pendidik tapi berhubungan dengan anak-anak dewasa begitu. Jadi kalau di sekolah tentunya dengan anak-anak yang usia lebih muda saya kurang berpengalaman, walaupun di rumah ada anak yang usia sekolah. Jadi saya lebih memilih peran sebagai orang tua, itu pun sebetulnya jujur bukan peran yang mudah juga begitu ya. Kita semua baru pertama mengalaminya, pandemi ini. Nah, pertama kita perlu sepakati dulu bahwa kita mendidik anak itu untuk apa begitu ya? Apakah untuk menyiapkan masa depan anak? Ini pertanyaan bagi orang tua khususnya, atau menyiapkan anak masa depan? Tentu masing-masing punya jawaban sendiri. Tapi maksud saya sebelum saya lanjutkan dengan slide berikutnya, tentu pendapat atau pemikiran tentang hal ini perlu dipunyai terlebih dahulu. Kemudian juga kita mendidik anak untuk siapa, begitu ya. Apakah untuk kita sebagai orang tua, saya profesi dokter misalnya, maka anak saya harus jadi dokter juga, begitu ya. Itu contoh mendidik anak untuk kita, gitu ya. Nah, atau untuk sang anak sendiri, jadi kamu mau apa? Mau jadi apa, nak? Gitu kan? Apakah kamu mau jadi seperti ayah atau kamu punya keinginan sendiri? Atau kita ingin anak kita berkontribusi lebih jauh untuk bangsa atau bahkan dunia begitu. Nah, lagi-lagi jawaban pasti akan berbeda-beda, tapi saya yakin masing-masing kita punya pandangan tentang hal ini. Nah, bagi anak sendiri sebetulnya pertanyaan tadi, kalau kamu besar nanti mau jadi apa, itu penting. Khususnya ketika anak sudah mulai mengetahui atau terekspos dengan banyak hal begitu ya.
Kira-kira kalau sudah besar nanti bisa apa anak kita? Berkontribusi apa bagi masyarakat sekitarnya misalnya, atau bagi dunia tadi, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting sebetulnya untuk dijawab oleh masing-masing. Nah, saya sendiri ingin mengusulkan bahwa anak-anak itu perlu punya bayangan apa yang akan ditujunya begitu. Jadi kita sebagai orang tua dan juga guru tentunya ingin mendidik bukan sekedar masa depan anak, tapi anak-anak masa depan. Karena ketika mereka besar nanti, mereka akan dihadapkan pada tantangan zaman yang mungkin berbeda. Jadi kita ingin anak-anak bisa berkontribusi sesuatu pada masyarakat dan juga lingkungan di sekitarnya. Nah, berangkat dari berbagai pertanyaan dan harapan yang saya tayangkan ini, saya berpikir bahwa anak-anak itu sejak kecil, ya tentu tidak dari bayi begitu, tapi sejak usia SD kelas 4 sampai kelas 6, barangkali sudah bisa menggagas cita-cita dan juga mempunyai sosok anutan gitu ya. Nah, ini penting walaupun ada sebuah tulisan yang bagus dari rekan saya yang bisa dibaca di blog anakbertanya.com begitu, tadi sudah disebutkan bahwa cita-cita yang digagas itu tidak kemudian harus betul-betul persis itu yang dicapai begitu. Tapi dengan memiliki cita-cita menjadi punya arah, itu yang penting. Tapi selain itu juga anak tidak menyanyiakan kesempatan, waktu dan berbagai hal, termasuk juga tidak mencederai dirinya sendiri dalam arti luas ya, karena ia punya sesuatu yang ingin dicapai. Nah, walaupun pada akhirnya nanti mungkin cita-cita itu berubah begitu. Jadi ada tulisan yang bagus di anakbertanya.com, anak bercita-cita jadi lupa saya, dokter hewan begitu ya. Tetapi kemudian akhirnya dia menjadi arsitek. Jauh banget kan ya. Nah, tapi arsiteknya arsitek landscape ya. Jadi bukan membangun rumah, tetapi membangun kawasan begitu ya. Dan kawasan yang dia bangun itu antara lain kebun binatang begitu ya. Jadi karena anak itu sudah dari kecil suka hewan begitu ya. Nah, jadi orang tua harus memastikan agar anak mempunyai cita-cita dan sosok anutan, itu penting bagi anak. Nah, di sini ada, saya mengutip pernyataan Peter Diamandis 2017 bahwa untuk menumbuhkan cita-cita pada anak itu kita sebagai orang tua harus memberi mereka kesempatan untuk mengenal dan atau mengalami berbagai hal baru dan berbeda. The key to finding passion is exposure. Jadi di sini saya kutip dalam bahasa Inggris, maaf tidak saya terjemahkan. Intinya memberi kesempatan, pengalaman dan berbagai media yang cocok untuk anak dalam bahasa anak itu tentang ya tokoh, tentang profesi, tentang juga mungkin suasana di kota lain dan sebagainya, itu sangat penting. Nah, di sini ada berikan contoh, biasanya sekolah mendatangkan sosok misalnya pematan begitu ya. Dalam bahasa Inggris di sini, hi, I'm Alan, Billy's dad, dan seterusnya dan seterusnya. Saya akuntan adalah begitu ya. Nah, sekarang kesempatan itu bisa diperoleh oleh anak dengan melihat tayangan di YouTube begitu ya, tentang misalnya profesi akuntan, tentang profesi dokter, tentang profesi arsitek dan seterusnya. Jadi dengan multimedia
anak-anak bisa terekspos dengan ratusan karir yang berbeda dalam mungkin 1 bulan gitu ya. Jadi sehari bisa nonton 2, 3 begitu ya, bahkan mungkin lebih gitu. Nah di sini kemudian sekolah, kalau guru juga ingin tahu apa perannya, bisa bertanya kepada siswa. Ini ada yang mencoret ya. Panitia bisa mematikan untuk annotate-nya. Guru bisa meminta siswa untuk berbagi apa yang ia tonton begitu di YouTube begitu ya, tentang yang kemudian menginspirasi dia untuk, saya ingin jadi pilot misalnya, atau saya ingin jadi perawat misalnya begitu, karena menonton di YouTube tentang seorang perawat yang heroik barangkali begitu ya di era COVID seperti ini. Ya mungkin ada yang ingat ini tentang kelas inspirasi yang melakukan hal itu, tetapi itu kan di era kemarin ya, sebelum pandemi. Sekarang bagaimana? Jadi ini perlu edisi baru nih, new normal. Dan edisi new normal ini bisa dilakukan oleh kita semua sebetulnya ya. Nah, hal berikutnya saya lanjutkan aja. Hal berikutnya yang penting untuk mengawal perjalanan anak dalam mencapai cita-cita dengan menjadikan tokoh atau siapapun sebagai sosok anutannya. Oh ya, saya harus menyampaikan pentingnya sosok anutan itu adalah untuk melengkapi tadi cita-cita. Kalau anak hanya bercita-cita jadi dokter, tetapi ia tidak tahu dokter itu seperti apa, siapa dokter yang menjadi anutannya, maka kemungkinan anak cuma asal nyebut aja begitu ya. Pentingnya sosok anutan adalah agar anak juga tahu dokter seperti apa yang dia ingin capai begitu ya. Nah, terkait dengan itu, keingintahuan anak perlu ditumbuhkan dan dijaga. Jadi kita sebagai orang tua harus menciptakan atmosfer yang menumbuh suburkan kebiasaan bertanya. Budaya bertanya merupakan awal dari percobaan atau eksperimen dan penemuan atau discovery. Kata Diamandis lagi, raising a kid that is constantly asking questions and running what if experiments can be extremely valuable. Jadi membesarkan anak yang terus bertanya dan ingin tahu bagaimana kalau ini, bagaimana kalau begitu, itu akan sangat berharga. Di era new normal, ketika anak-anak belajar dari rumah, ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai anak-anak menjadi malas atau kehilangan minat belajar. Kehilangan juga keingintahuannya. Justru dengan belajar dari rumah, dengan menggunakan multimedia dan berbagai sarana yang sengaja diadakan sekarang, begitu ya, keinginan bertanya itu harusnya menjadi lebih besar. Nah, saya beberapa tahun silam sudah membuat blog ini, anakbertanya.com. Ini bukan dibuat untuk era new normal. Saya tidak tahu waktu itu bahwa akan ada pandemi COVID, begitu ya. Tapi bagi saya, keingintahuan anak itu harus dipuaskan begitu ya. Nah, saya membuat blog ini. Di blog ini anak-anak dapat bertanya berbagai hal, mengapa bulan tidak jatuh ke bumi, mengapa kita bisa sakit, mengapa anak kuda bisa langsung berdiri baru lahir begitu ya, dan seterusnya. Itu diajukan oleh anak-anak
dan dijawab oleh pakarnya. Di Twitter 1 minggu yang lalu, persis 4 Juli, Pak Yanuar Nugroho, beliau cukup terkenal sebetulnya ya, pernah menjadi staf ahli di era pemerintahan Pak SBY. Beliau mengatakan bagi yang punya anak, ini kurang lebih kalimat beliau tidak saya ubah kecuali singkatan saya uraikan seperti yang saya tulis yang sebagaimana harusnya. Jadi bagi yang punya anak, anak asuh garing didik, jadi maksudnya anak asuh atau anak didik, trust me katanya. Warisan terbaik yang bisa Anda berikan adalah cara berpikir. Latih bagaimana berpikir, latih bagaimana bertanya, dorong dan beranikan dia untuk berani menanyakan dan memikirkan apa saja. Biarkan dia menemukan dunianya. Dan Anda akan abadi di sana. Maksudnya mungkin ketika kita sudah dipanggil, maka apa yang dicapai oleh anak-anak kita, itu akan membuat kita juga terbawa. Nama orang tua akan pasti akan terbawa oleh anak kita, begitu ya. Jadi ketika anak kita menjadi seseorang, tentu siapa orang tuanya akan terbawa, begitu. Ini contoh pertanyaan yang dijawab di anakbertanya.com, dan ini kebetulan yang menjawab adalah Pak Yanuar Nugroho tadi, begitu ya. Jadi saya memang berkomunikasi dengan Pak Yanuar Nugroho lewat akun medsos. Kami tidak pernah bertemu, tapi inilah yang dimungkinkan di dunia sekarang ya. Sebelum era new normal pun begitu. Nah, sekarang dengan era new normal, kita memang berkomunikasi satu sama lain, tidak bertatap muka, tetapi tidak mengurangi kualitas atau mutu interaksi dan komunikasi kita, begitu. Lalu apalagi yang tersedia di sekitar kita? Nah, ada TV, ada radio, ada mesin pencari Google, ada situs informasi pengetahuan seperti Wikipedia, dan ada channel YouTube berbagai macam ada di sana. Tentunya kita harus memilih. Nah, satu hal yang juga penting adalah di rumah itu tersedia apa selain media-media daring tadi, media-media elektronik, TV dan radio, begitu ya. Bagi ibu bapak yang mungkin tinggal di desa, jaringan internet tidak semudah kita yang tinggal di kota, apa yang bisa diperoleh? Syukur kalau memang punya akses ke internet ya. Jadi orang tua harus bisa mendapatkan bacaan-bacaan bermutu dari internet dan kemudian mungkin membaca bersama dengan anak. Nah, bila tidak, maka buku dalam bentuk fisik perlu diupayakan tersedia di sekitar anak, dan jadikan bacaan sebagai suatu keasikan. Beverly Cleary masih hidup, usia 104 tahun sekarang, menyatakan bahwa children should learn that reading is pleasure, not just something that teachers make you do in school. Jadi mungkin saja di era new normal ini guru memberi tugas bacaan, begitu ya. Nah, jangan sampai anak-anak mendapat tugas bacaan itu sebagai tugas saja, begitu. Tapi jadikan itu suatu keasikan. Bahkan tidak ada tugas membaca pun, kalau buku itu tersedia di rumah, anak sedapat mungkin membaca buku itu sebagai suatu keasikan. Tentunya harus dipilih buku yang membuat anak asik membacanya, begitu ya. Syukur kalau ada perpustakaan dekat-dekat rumah, walaupun sekarang tentu harus berhati-hati berkunjung ke tempat lain, apalagi yang ramai atau berpeluang adanya kerumunan. Nah, secara umum dengan masa yang sulit seperti ini, kita banyak di rumah, tapi di sisi lain ini adalah saatnya bagi para orang tua untuk belajar bersama anak. Jangan biarkan anak seperti di gambar ini sebelah kiri, tapi
cobalah mendampingi anak belajar atau membaca buku bersama, menonton TV bersama, membahas sesuatu bersama. Ini kartun ya, kalau dibaca mungkin membuat kita ketawa. Apa ini katanya? Ini anaknya yang bilang, mungkin, "Hey Dad, don't be embarrassed to ask for help, Dad." Jangan malu untuk minta tolong. Mungkin di sini bapaknya yang malah baca buku matematika, punya anaknya lalu bertanya kepada anaknya, itu apa sih nak, gitu ya. Anaknya mungkin yang menjelaskan. Intinya interaksi yang bermutu antara orang tua dan anak itu sangat disarankan dilakukan paling tidak mungkin di akhir pekan seperti hari ini. Buat aktivitas baru dan berbeda bersama anak. Kalau ada yang bertanya, ini bisa dibahas nanti apa bedanya school from home dan homeschooling gitu ya. Saya hanya mengutip di sini, jadi saya antisipasi saja akan ada pertanyaan ini. Intinya belajar dari rumah itu tetap terdaftar sebagai siswa di suatu sekolah dan mengikuti kurikulum yang ditentukan oleh sekolah. Sedangkan homeschooling tidak terdaftar di suatu sekolah dan kurikulumnya membuat sendiri. Untuk kelulusan biasanya ikut paket A, B, atau C. Begitu ya, kurang lebih ibu bapak yang dari pendidikan lebih paham daripada saya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi dan memancing juga diskusi yang seru di antara kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hendra Gunawan untuk materi yang sangat menarik.